Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang, Fahim Hayatuddin dan Alvin Putri Damayanti, akan menerangkan materi tentang akhlak yang muncul dari rukun iman. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Iman menurut bahasa Arab artinya percaya. Iman menurut bahasa artinya membenarkan. Dan iman menurut syariat Islam bermaksud mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Yang terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fi riqab wa aqama sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan hubungan antara iman dan akhlak. Iman dan akhlak memiliki suatu kesatuan. Tanpa iman atau iman yang keliru, itu akan berefek kepada akhlak kita. Maka dari itu, bukan hanya iman saja, tetapi harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Selanjutnya itu ada rukun iman. Seperti yang kita tahu, sejak kecil kita selalu ditanamkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, bahwa pilar-pilar yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu ada rukun iman dan rukun Islam. Tapi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu mengenai rukun iman. Seperti yang kita tahu, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tentang akhlak yang muncul dari rukun iman. Yang akan saya bahas pertama-tama ini yaitu akhlak yang muncul dari iman kepada Allah. Iman kepada Allah, seperti yang kita ketahui, bahwa kita harus meyakini di dalam hati bahwa Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah yang maha menghidupkan dan mematikan, Allah yang menciptakan seluruh dunia beserta isinya, Allah yang menciptakan seluruh alam, Allah yang maha kuasa, intinya Allah yang maha segala-galanya. Kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa maupun kesalahan, kita hanya bisa mengikuti, mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya yaitu akhlak dari iman kepada malaikat. Seperti yang kita ketahui bahwa malaikat yang wajib diimani itu ada 10 beserta tugas-tugasnya. Saya akan mengambil contoh dari malaikat raqib dan atid, yaitu pencatat amal baik dan buruk. Ketika kita ingin melakukan atau berbuat baik atau melakukan sesuatu yang buruk, itu tuh kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa segala perilaku, segala perbuatan yang baik dan yang buruk itu akan dicatat oleh malaikat. Ketika kita ingin melakukan yang baik, ya tetap dicatat oleh malaikat, dan ketika kita ingin melakukan yang buruk, ingat lagi gitu di dalam diri kita gitu bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita gitu. Bahkan bukan hanya malaikat saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak dari iman kepada kitab-kitab. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah sebagai berikut: selalu berusaha, tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaannya Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih, selalu membaca atau melafalkan ayat yang ada di kitab-kitabnya, selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia ini, selalu mengamalkan perilaku yang baik ke keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitabnya, dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. Yang terakhir, selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang menistakannya. 4. Akhlak dari iman kepada Rasul. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bentuk akhlak terhadap Rasulullah SAW diantaranya menghidupkan sunnah, taat, selalu bersolawat, mencintai keluarga Nabi. Selanjutnya yaitu akhlak dari iman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu menjadikan dunia sebagai ladang pengumpulan amal, sebagai bekal kehidupan di akhirat. Balik lagi gitu, di dunia ini kan hanya sementara, dunia ini tuh hanya fana, dan yang akan kekal abadi yaitu di kehidupan di akhirat kelak itu. Nah, dari situ kita di sini tuh harus berlomba-lomba mengumpulkan pahala, melakukan amal saleh, berbuat baik untuk di kehidupan di akhirat kelak. Yang kedua yaitu mendorong untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk karena meyakini ada balasan setelah kematian. Nah, di sini tuh kita diinginkan harus selalu berbuat baik. Kita harus sadar gitu bahwa perilaku atau perbuatan kita yang baik itu akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Dan ketika kita berbuat yang buruk kepada orang lain, dan itu akan mendapatkan ganjaran, dan itu akan mendapat balasan dari Allah di yaumil akhir nanti. Yang ketiga, tidak terlalu mencintai dunia karena meyakini bahwa dunia hanya sementara dan akhirat selama-lamanya. Balik lagi gitu, jangan sampai tergoda dengan kemewahan, tergiur dengan kemewahan dunia, kesenangan dunia gitu, sampai melupakan akhirat gitu. Karena di dunia itu hanya sementara seperti yang tadi dibilang, hanya fana, dan yang akan kekal yaitu di akhirat. Yang keempat, ada rasa tanggung jawab terhadap amal soleh dan amal ibadah. Ketika kita diciptakan oleh Allah yaitu untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Dan kita tuh semua perilaku, semua perbuatan yang kita lakukan baik maupun buruk itu semua dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Jadi sejak kita lahir itu kita sudah diberikan amanah gitu, diberikan rasa tanggung jawab gitu. Makanya gimana caranya kita harus bisa menanggungjawabkan amal-amal soleh atau perbuatan-perbuatan kita yang di dunia ini di akhirat kelak nanti.
Yang kelima, menjauhi sifat-sifat buruk dan munkar. Yang keenam, menjauhi perbuatan-perbuatan atau maksiat dan keji. Yang ketujuh, giat melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Jadi bukan ibadah wajib aja gitu, tapi bisa juga diselingi juga dengan ibadah sunnah kayak salat sunnah, duha, terus tahajud, terus bersedekah, berzikir, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir itu akhlak dari iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu ada senantiasa menyadari dan memahami bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah atas izin dari Allah. Oleh sebab itu, satu-satunya pilihan adalah menerima kenyataan dengan senantiasa berusaha memperbaiki diri. Jadi apapun yang udah diberikan Allah gitu selama ini, kita hanya cuma bisa bersyukur, cuma bisa memperbaiki diri. Kita nggak bisa mengelak gitu, karena itu semua udah kehendaknya Allah gitu. Semua itu udah atas izinnya Allah gitu. Kita nggak bisa nolak kita mau dilahirkan di mana, dengan siapa, di daerah mana, di negara mana, itu kita tidak bisa menolak. Yang kedua yaitu bersikap sabar atas segala hal yang terjadi pada diri kita. Sebagai manusia pasti selalu diberikan ujian-ujian dan cobaan, dan di saat cobaan itu melatih diri kita untuk selalu bersabar, karena Allah nggak akan membebankan suatu ujian kepada seorang hamba melebihi dari batas kemampuannya. Jadi Allah semua itu sudah ada porsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu rajin dan giat dalam berusaha, sebab meyakini tak ada usaha yang sia-sia di mata Allah. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu atau menginginkan sesuatu, kita harus berusaha, harus giat gitu. Contoh misalkan mau mendapat univ yang kita inginkan gitu, dan kita itu harus berusaha giat dengan cara giat belajar gitu. Dan usaha itu nggak ada yang sia-sia. Hasil yang baik itu, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Meskipun misalnya di akhir itu usaha kita nggak seperti hasilnya, nggak seperti apa yang kita mau, itu pasti udah menurut Allah itu udah yang terbaik gitu. Jadi ya udah dipasrahin aja gitu ke Allah gitu. Mungkin apa yang menurut kita baik menurut Allah belum baik, dan mungkin sebaliknya. Dan Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang keempat, berprasangka baik dan optimis dalam menjalankan hidup. Ketika kita diberikan ujian, jangan selalu mengeluh, terus marah-marah dan yang lain-lain gitu. Coba berpikir positif, coba berprasangka baik kepada Allah. Siapa tahu emang itu yang terbaik buat kita gitu. Allah tahu apa yang terbaik buat hambanya. Jadi jangan berprasangka yang buruk-buruk dulu. Yang kelima itu jauh dari kesombongan dan keangkuhan, sebab meyakini semua kelebihan, prestasi, dan keberhasilan yang dicapai adalah ketentuan yang datang dari Allah. Ketika kita meraih sesuatu, meraih prestasi atau menang lomba atau yang lain-lain, jangan sombong gitu kalau hasilnya itu dari kita gitu. Ya memang itu hasil usaha kita, tapi nilai selepas dari itu ada campur tangan dari Allah gitu. Jadi setinggi-tingginya kita gitu, apa yang kita mau udah ini, jangan sombong dengan hasilnya. Sekian dan terima kasih.